Gak semuanya aku repost sih, yang aku repost tuh cuma 2 orang doang, sisanya gak aku repost. Nah, aduh jelek banget deh mukanya, ntar ya. Terus udah gitu ada cowok nih, tapi emang dia sama aku udah follow-followan dari lama gitu, kayak udah lama dia follow aku. Terus dia komen juga sih, dia cuma komen doang di DM. Dia bilang, dia ngucapin gitu. Terus dia juga komen lagi, kalau gue SG-in bakal di repost nggak ya, kata dia gitu. Terus nggak tahu kenapa Tata jadi kesel anjir. Tata bilang kayak gini ke dia, nggak bilang deh, dalam hati Tata kayak, kalau ngucapin hari bahagia orang mah tulus nggak sih, kayak ngucapin, doain itu kan harus tulus ya. Kalau emang mau di SG-in ya SG-in silahkan, tapi kan kalau urusan di repost apa enggak itu mah urusan belakangan gak sih, yang penting kita kan ngucapinnya tulus juga. Kalau urusan di repost kan itu hak orang yang di tag kan. Dia belum nge-SG-in aja udah nanya gitu bakal di repost apa enggak. Itu mah kelihatan banget cuma nebeng story doang gitu. Dia belum ngucapin aku tapi dia udah nanya kalau di SG-in bakal repost gak gitu. Kayak emang cuma numpang SG doang, cuma numpang story doang gitu, nggak niat tulus ngucapin. Dia ngucapin tapi iya, soalnya dia kayaknya, aku nggak tahu ya, dia followersnya tuh 100.000 lebih di Igo itu, tapi aku nggak tahu ya itu asli apa enggak. Soalnya dia juga dari dulu udah follow-followan sama aku, cuman aku pernah unfollow dia. Aku unfollow, terus dia mungkin sadar ya aku unfollow. Dia nanya kenapa aku unfollow gitu kan, itu hak ya, terserah aku mau unfollow apa enggak. Terus dia maksa aku buat nge-follow back dia lagi. Terus aku lihat teman-teman aku yang influencer juga pada di-followin juga sama dia. Kayak dia ini deh memanfaatkan followersnya dia yang banyak itu buat minta follow back ke seleb-seleb. Nggak tahu asli apa enggak. Cuma nyebelin banget dia bilang kayak gitu, belum ngucapin aja udah nanya bakal di repost apa enggak. Maksudnya kayak malu gitu loh, kelihatan banget kalau dia tuh cuma pengen nebeng story doang. Biar orang-orang pada ini, pada mampir ke akun dia gitu. Kok nggak ada konten? Aku emang nggak ada konten di eksklusif TikTok, nggak ada. Aku tuh iseng nyalain fiturnya aja. Cuman waktu itu ada beberapa orang nggak sih yang, dan uangnya tuh nggak bisa aku cairin anjir. Walaupun ada member-member yang masuk, nggak bisa dicairin guys ke akunnya. Kameranya jujur banget, iya muka aku emang lagi banyak bekas jerawat. Makasih. Spill Igoy ada di bio username-nya. Mungkin kalau dia ngucapin aku bakal repost kok gitu, apalagi kan kita sesama follow-followan gitu kan, walaupun emang belum pernah ketemu secara langsung. Tapi aku juga nge-repost kok temen aku yang belum pernah ketemu secara langsung, cuman ketemu di online doang. Cuma kenalan di online doang. Aku tuh bakal nge-repost orang yang ngucapin gitu kalau sesama follow-followan. Tapi dia malah ngomong kayak gitu. Aku kecapean ngapain anjir? Aku gak ngapa-ngapain, aku makan tidur berak aja.
Apa sih kocak? Tahu gak sih, aku mau cerita juga. Aku mau cerita hal lain juga. Tadi sore-sore aku tuh kayak lagi bengong gitu. Terus kayak aku kepikiran soal isi komentar aku. Aku jadi ngomong sendiri tadi di dalam kamar. Kayak ngomong sendiri. Aku ngomong sendiri tapi aku ngebayangin aku ngomongnya di live, mengungkapkan unek-unek aku. Tapi aku bilang gak ya, intinya tuh gak semua komentar sih, gak semua. Ini mumpung sepi ya. Jangan di tap-tap layar makanya. Jadi aku tuh gak tahu kenapa, kadang kalau misalnya aku ngebandingin konten aku sama konten orang lain, kayak tiktokers cewek nih, dia kontennya kayak kategorinya hampir sama kayak aku, jenis kontennya tuh kayak gitu loh. Tapi kadang komenannya dia tuh lebih positif dibanding komenan yang di aku. Jadi kayak kalian kan lihat konten-konten aku yang aku post, itu kan gak semuanya aku pakai baju kayak gitu kan. Emang banyak yang aku pakai baju yang kayak gitu, tapi banyak juga yang aku pakai yang tertutup gitu. Banyak. Bahkan yang bener-bener gak kelihatan apa-apa sama sekali. Itu komentarnya tuh kayak gitu loh. Komentarnya tuh kayak nggak semua, tapi misal aku post video, like-nya tuh misalnya baru 5.000 hitungannya masih sepi lah ya gitu, tapi udah ada yang komen gitu, 1, 2, atau 3 akun gitu. Tapi kalau aku lihat contoh kayak Saput, kalian tahu kan Saput, dia kan kontennya juga kalau dibandingin sama konten aku, dia lebih wah kan, lebih lah gitu. Tapi komentarnya tuh kayak positif semua, cewek-cewek yang pada support. Sedangkan konten aku yang, coba deh kalian cek profil aku sekarang, ada kok video aku yang bener-bener ketutup, tapi komentarnya, ya kalau kalian lihat sekarang komentarnya nggak ada, bagus-bagus semua. Cuman kan udah aku blok semua juga yang komentar kayak gitu. Cuma ini setiap aku post video, satu video aja, dari dulu setiap aku post video pasti ada aja yang bakal jadi tumbal gitu. Maksudnya pasti ada aja yang aku blok karena komentarnya kayak gitu. Live juga sama, live kayak gini pasti kan komentarnya ada yang kayak gimana gitu. Jadi pasti ada aja yang diblok. So, oke, kita komentar di luar kontrol kita. Iya, aku tahu emang kita nggak bisa ngontrol itu, tapi aku cuma heran aja gitu loh, kenapa orang-orang lebih beruntung. Kayak perbandingannya nggak usah Saput deh, siapa ya, contoh waktu itu aku bikin konten lagi sama teman aku jalan. Coba deh kalian lihat di profil aku sekarang nih, video aku yang lagi jalan, aku pakai baju abu-abu, teman aku pakai baju biru, lagi jalan pokoknya. Nah, itu padahal biasa aja banget kalau dilihat-lihat tuh, bukan video yang 18 ke atas gitu, bukan, video biasa banget gitu loh. Kalau misalnya itu kontennya bukan aku, pasti komentarnya juga gak akan kayak gitu. Apa karena itu aku, jadi komentarnya tuh harus seperti itu. Aku tadi sempet lihat komenannya, dia nge-tag salah satu tiktokers yang kontennya kayak gitu, katanya aku versi lightnya. Maksudnya aku terima banget kalau misalnya aku lagi di pantai, pakaiannya kan pasti kayak gitu kan, jadi komentarnya juga pasti kayak gitu. Jadi aku mewajarkan. Tapi kadang kalau video aku tuh lagi bener-bener biasa aja banget, bener-bener jauh dari kata terbuka gitu, tapi komentarnya tuh apa ya, ichibo segala macem kayak gitu loh. Kayak gitu komenannya, anjir. Maksudnya nyesuain aja lah, nyesuain. Jangan mentang-mentang itu aku,
konten aku yang biasa aja banget aja komentarnya harus kayak gitu guys. Ngapain dibisuin komen gue? Ya lu ganggu. Ini kan lapak gue, jadi gue bebas ngapain aja. Yang kasih boneka siapa? Someone. Tapi kan komentar kayak gitu yang bikin naik, enggak. Maksudnya komentarnya tuh kayak kadang emoji doang, emoji, tahu gak sih? Emoji yang air kayak gitu, yang ngarahnya kayak gitu, ngarahnya ke situ gitu. Padahal kalau dilihat videonya ya ampun biasa aja banget, bener-bener. Kalau misalnya itu orang lain yang kayak gitu pasti komentarnya nggak bakal kayak gitu. Cuma karena itu aku, jadinya mau konten aku, jadi serba salah gitu loh. Kalau misalnya aku kontennya sebaik apapun, sepositif apapun konten aku, kalau itu orangnya aku ya komentarnya akan sama. Nggak tahu kenapa nggak bisa disesuaiin banget. Sabarin aja tak, sampai batuk gue. Siapa lagi ya? Kalau enggak ini deh, tiktokers yang dia kontennya tuh bukan konten yang sejenis aku. Kalian paham kan? Aku nggak bisa belak-belakan soalnya aku takutnya nih kan TikTok kan sensitif gitu. Kontennya tuh biasa aja, kayak seru-seruan, lucu. Dia tuh terkenal karena dia tuh cantik, jadi dia modal mukanya cantik pokoknya. Kontennya juga bukan yang konten kayak gitu. Intinya karena dia cantik, dia punya daya tarik gitu. Tapi ada salah satu video dia yang kayak pakai tank top doang gitu, dan kelihatan cukup tobrut gitu kalau menurut aku ya, aku ngelihatnya. Pokoknya cukup terbuka lah, kelihatan banget gitu kalau. Tapi komentarnya tuh karena emang terbiasanya orang-orang tuh positif, komentarnya tuh ya cewek-cewek yang kayak pada positif, kayak fokusnya tuh ke mukanya cantik segala macem kayak gitu. Coba kalau itu aku, itu muka aku gitu, pasti beda komennya. Soalnya kalau misalnya ya mungkin komentar itu nyesuaiin sama brandingan kita sih, ya nggak salah. Cuman kadang harus nyesuaiin gak sih sama kontennya juga. Pakai anjir, nggak pakai, gila aja lo. Enak aja yang udah balikan sama mantan. Aku udah blokir dia tau. Aku tadi aja baru blokir dia karena dia nyebelin. Aku sempat ngajak deep talk dia tadi sekitar jam berapa ya, sebelum jam 9, jam 8-an. Aku sempat deep talk sama dia, aku ngoceh, ngomong, dia diem aja ngedengerin aku ngomong. Terus sempat udahan tuh video callnya. Soalnya dia nganterin mama aku ke stasiun buat pulang kerja. Terus aku tadi video call dia lagi. Aku nanya sesuatu gitulah, tapi dia ternyata udah tidur, tapi diangkat. Cuma pas aku nanya jadi nggak nyambung gitu, dia ngomong apa. Terus aku ngambek kan, aku matiin aja video callnya. Tapi dia waktu pas aku matiin video callnya dia nggak nanya apa, kayak ngechat gitu maaf atau apa. Bener-bener udah hilang aja, aku matiin. Terus dia nggak ngomong apa-apa lagi. Terus aku bilang bolot lu gitu. Terus aku blok. Udah amat pusing. Aduh, hidung aku mampet banget guys. Aduh, bener-bener gak bisa ditiup.
Jangankan yang kayak lu yang pakai baju rajut aja isinya komen. Iya kan, kalau misalnya pakai baju rajut tapi kelihatan banget gitu lengkungannya, oke lah, kayak masih nyambung kalau buat jadi komen kayak gitu. Tapi kadang kalian lihat aku yang terbaru yang pakai rajut warna oranye itu tuh kalau dilihat biasa aja, nggak yang segede itu gitu loh. Tapi kalau kalian baca komennya biasa aja sih, karena kan udah aku hapus-hapusin. Nggak aku hapus sih, kalau hapus kan dihapus doang, kalau aku tuh langsung blok gitu, jadi otomatis komennya hilang juga. Pakai body care apa? Aku nggak pakai body care. Pileknya bisa nular gak? Bisa. Tuh nular tuh. Mampet anjir. Aku gak bisa napas pakai hidung. Enggak, emang warga sini aja yang gitu. Tapi kadang komentarnya tuh gak, komentar negatif itu gak cuma yang follow doang, yang gak follow, yang cuma lewat sekilas lewat doang. Mungkin aku muncul di FYP dia gitu, gak follow dianya, tapi mungkin dia tahu aku ya, cuman gak follow aja gitu. Komentarnya juga sama kayak gitu. Kayak aku sampai masuk ke akun tiktokers yang lain, terus kayak ngeliat konten yang sama kayak aku, tapi emang brandingan dia nggak kayak aku. Maksudnya kalau brandingan aku kan emang udah jelek aja kan di mata kalian gitu, tapi kalau brandingannya dia emang karena dia lucu, cantik gitu, terus kayak candu dilihatnya, ada lah pokoknya. Tapi ada emang di salah satu video dia yang ya kelihatan tobrut gitu, pakai tank top doang, terbuka lah pokoknya. Komentarnya jadi aman-aman aja karena brandingan dia yang gak gimana-gimana gitu. Tapi kalau aku yang brandingan dari awalnya juga udah kayak gitu, jadi mau aku pakai tertutup apapun ya komentarnya akan seperti itu. Aku paham sih, cuman kayak aku harus mengungkapkan aja ke kalian. Nularnya sampai enggak juga. Nggak ngaruh. Aku dulu sebelum yang soal masalah itu emang udah kayak gitu. Yang followers dan suka bukan siapa? Sumpah aku kalau misalnya lihat follow, aku kalau ngeliat tiktokers tuh langsung fokus ke video-videonya gitu loh, nggak lihat akunnya. Ada pokoknya tiktokers inisialnya, aduh ketahuan gak sih, depannya K, belakangnya N. Dia dulu sempet, nggak dulu banget sih ya, tahun kemarin lah, dia follow-followan sama aku di Igoi, tapi dia unfollow, nggak tahu kenapa unfollow. Aku nggak minta follow back sih, cuman aku follow dia terus tiba-tiba dia follow back gitu. Aku nggak DM dia kayak minta follow back, enggak. Tiba-tiba dia follow back, habis itu sama dia di unfollow. Ya udah aku unfollow balik. Tapi aku nggak kesel sih, kayak ya udah gitu. Talent gue kena kasus, bukan kasus anjir, itu tuh hal biasa. Dia tuh nggak tahu. Aku tuh cuman membandingkan diri aku sama dia aja. Dianya nggak tahu apa-apa. Aku cuman tadi nggak dengerin dari awal sih. Pakai, kalian jangan komen yang kayak gitu dong. Talent gue bukan, nggak tahu tuh talent bukan apa, bukan si C, bukan yang kemarin kita bilang itu, bukan yang kemarin kita bahas si C, bukan. Ada pokoknya yang depannya K, belakangnya N. Lu tau sih? Oh iya, tahu si Aul. Aku follow sama dia. Bukan dia anjir. Dia juga sama kok komentarnya kayak aku, ada yang kayak gitu. Jadi aku bukan membandingkan aku sama dia, bukan, ada pokoknya.
Kalau Aul kan sama ya, brandingannya kayak aku juga. Jadi aku tuh ngebahasnya yang tiktokers yang brandingannya tuh baik-baik aja gitu loh. Contohnya deh, kalau kita ngomongin siapa ya, Fuji kan. Kalau Fuji kan brandingannya bukan cewek-cewek yang kayak gitu kan, brandingannya tuh ya bagus gitu. Tapi kalau misalnya nanti di kontennya Fuji ada yang dia pakai tank top, gak bakal ada tuh komentar-komentar kayak yang ke aku gitu. Pasti komentarnya baik-baik aja, nggak ada yang bahas baju juga. Intinya bukan masalah isi kontennya apa sih, tergantung orangnya dan brandingannya. Aul siapa? Aul itu loh yang kontennya yang mana sih? Aul, kalian cari aja Aul iya yang berondong itu. Aku mau bilang itu tapi kata-katanya apa gitu lupa. Yang berondong 2006, 2007, 2008 terus rame tuh kan. Iya yang itu, aku tahu kok dia. Cibel enggak, aku nggak kenal. Aku nggak kenal banyak tau, karena aku emang nggak kenalan. Soalnya nggak tahu kenapa, aku tuh kalau kenal sama orang-orang kayak selalu aku dulu yang ngeduluin. Aku yang follow duluan, aku yang DM minta follow back gitu. Jadi kesannya apa aku yang kayak excited sendiri. Soalnya kalau aku nggak kayak gitu, nggak ada yang ada sih, tapi jarang yang kayak DM aku terus dia minta follow back. Aku juga nggak tahu orang-orang mereka itu bisa kayak setemenan itu gimana. Karena aku follow-followan sama orang-orang tuh kayak sebatas makasih, sebatas itu aja, sebatas udah sampai situ doang, nggak sampai bener-bener ketemu juga. Akunnya apa? Akunnya Aul aja, Aul namanya. Aul. Iya yang itu. Udah anjir, jangan bahas-bahas, kok gibain orang sih. Aku soalnya kan gak ada masalah apa-apa sama dia. Kalau dia kan emang sama kayak aku kan, jadi wajar aja kalau minta kayak gitu. Cuman ini aku lagi ngebahas tiktokers yang brandingannya tuh nggak kayak aku. Tapi kalau misalnya dia pakai bajunya sesekali gitu kontennya, kalau dilihat-lihat ada yang kayak aku dari bajunya, komentarnya nggak akan kayak aku gitu. Seperti biasa kayak ya udah seakan-akan dia nggak kayak gitu aja. Tapi kalau aku lagi pakai baju rapih, lagi tertutup pun sama aja komentar kayak gitu. Berlangganan, kalian join CH aja. Join CH aja guys. Sumpah demi apa? Kepencet. Dasteran enggak, aku lagi nggak dasteran. Aku nggak mau spill.
Diko siapa dah? Sumpah kok tiba-tiba malas ngomong ya. Tiba-tiba malas ngomong anjir. Apa karena aku lagi pilek? Tata udah punya cowok apa belum? Karena aku lagi ngeblok dia, jadi aku bilang aku belum punya pacar. Karena aku lagi ngeblok dia, jadi aku akan bilang kalau aku jomblo. Lagi nyebelin banget. Aku tahu sih, iya aku nge-VC dia tuh pas posisi dia tuh bener-bener baru bangun banget. Pertama aku nge-VC dia terus nggak diangkat, mungkin kayak belum bangun kali. Terus aku VC yang kedua kalinya baru diangkat. Aku bilang lama banget sih angkatnya, kata aku. Terus kata dia, aku udah tidur tadi, kata dia kan. Terus ya udah aku mau nanya deh. Terus aku bagi layar gitu kan. Aku ngasih tahu chatan ayah aku gitulah, dia ngomong pakai bahasa Sunda, cuman kayak bahasa Sunda itu aku nggak ngerti dia ngomong apa kan dia ngerti kan. Ya aku nanyain dia ngomong apa sih, terus kayak dia ngejelasinnya nggak bener gitu, mungkin karena masih linglung kali ya, baru bangun. Terus aku jadi emosi, kayak nggak jelas lu gue minta ininya gitu, minta artinya. Terus ya udah deh, aku langsung matiin VC-nya. Tapi dia nggak ngomong apa-apa loh, kayak pas aku matiin mendadak VC-nya, harus kan dia ngomong maaf aku soalnya baru bangun masih linglung gitu. Nggak ada ngomong kayak gitu. Ya udah diem aja hening. Nggak ada chat apa-apa pas setelah aku matiin VC-nya. Ya udah aku katain aja, bolot lu gituin. Terus aku blok. Sebel aku. Karena tadi suasana hati aku tuh lagi jelek banget anjir. Terus ditambah dianya kayak gitu, bolot. Makasih Ilham. Makasih Raka. Hahaha. Di DM katanya, lah kirain ini tahun 16-17, ternyata 20. Ya kalau misalnya umur segitu Tata masih SMA gak sih? Baru banget 20, iya. Sumpah gak enak banget tadi mamaku pulang kerja langsung masak ayam. Baunya nyengat banget sampai kesini. Hidungku sakit. Kuliah lah. Aku gak mau kerja. Ini kan udah kerja nih. Aku gak mau kerja jadi budak korporat gitu, kerja di orang gitu. Aku gak mau. Gak tahu kenapa. Karena Gen Z itu gitu gak sih sekarang, kayak memilih kebebasan gitu. Gen Z itu kan pengennya instan, tidak mau bekerja keras. Katanya cewek itu kalau misalnya cewek tuh boleh kerja, tapi kerjanya tuh karena mau aja, bukan karena kebutuhan. Kerja itu karena kita pengen aja gitu, pengen gerak, pengen ada kesibukan, bukan karena
kebutuhan. Karena kalau kebutuhan kan udah ada penanggung jawabnya. Iya, suaraku gede ya? Sumpah, tadi aku ngomong juga kayak suaraku gede banget. Aku lagi batuk, jadi suaraku berubah. Gak nanya, sumpah, gak nanya. Mending kalian join CH deh, join CH aku. Berlangganan grup. Maksudnya berlangganan grup atau privat tuh apa maksudnya? Aku tuh cuma open CH Wawa aja. Sama eksklusif Igoy, udah itu. Dih, apa sih Aki lakuin? Emang lu tahu di sini kegiatan gua ngapain aja? Kalau misalnya kerjaan gua kayak gitu, gua sekarang tinggalnya di apartemen. Jadi simpenan gadun. Tinggal di apartemen, gue juga nggak akan live, nggak akan open CH, nggak akan open channel, nggak akan eksklusif Igoy, nggak akan tuh. Ngapain gue nyari-nyari cuan dari situ, kan udah ada ini, udah ada dari Om. Yuk kampung lu dasar. Pakai akun real lah minimal, jangan pakai fake gitu, baru dibikin cuma buat head comment. Gue yakin banget head commentnya nggak ke gue doang tuh, ke orang-orang juga kayak gitu tuh. Pemikiran kampung dasar. Ngelihat ada cewek yang gak kerja bisa foya-foya, pasti dianggapnya itu. Itulah pemikiran dangkal. Kuliah gak sih lu? Gak kuliah ya? Pakai real account dong. Masa setiap ada hate comment pengikutnya 0, followingnya 0 juga. Eksklusif Igoy apaan juga? Apaan gimana maksudnya? Igoy itu aku plesetin. Emang kalian gak tahu Igoy itu apa? Kasih tahu guys, aku gak mau nyebut. TikTok kan gak mau diduakan. Guys, kok gak jadi deh. Sekarang banyak banget boti tahu, sumpah. Banyak banget boti, bedanya ada boti yang ada boti yang bener-bener the real boti yang kayak emang nggak tertarik sama cewek. Ada juga boti yang suka sama cewek normal juga, tapi bedanya dia lemes aja gitu mulutnya. Contohnya seperti tadi, kenal enggak, aku kenal dia juga enggak, dia juga nggak tahu kehidupan aku dari aku kecil sampai sekarang. Sosmed itu kan cuman kurang dari 1%-nya kehidupan kita. Kalian gak ada yang tahu, semuanya gak ada yang tahu.
Bahkan kalau misalnya aku bilang aku sholat 5 waktu pun kalian juga kan gak akan percaya juga. Tapi kan aku juga gak mungkin ibadah harus aku umbar. Aku gak yang kayak tipe yang kayak brandingan aku depan manusia harus seperti apa, bodo amat. Kalian mau mikir aku gimana juga. Kalau urusan aku sendiri ya itu cukup aku yang tahu aja. Bisa-bisanya komen kerjanya gak kerja tapi apa tadi dia komen? Kampung banget. Kadang pakai username cewek lagi namanya Akila. Pasti dia cowok aslinya. Kadang cowok tuh sebenarnya insecure gak sih kalau misalnya kodrat kalian nih sebagai cowok gak bisa kayak cewek yang kayak cewek kan punya banyak daya tarik ya. Jadi kalau main sosmed tuh gampang naiknya, jadi gampang juga cari uangnya, dapat dari endorse dari brand sana sini. Kalau misalnya akun kita naik kan endorsean juga banyak masuk kan. Aku juga pemasukan juga dalam satu hari itu yang masuk CHWAWA itu banyak. Jadi aku menghasilkan uang terus yang join member. Eksklusif Igoy juga. Endorse juga. Masa iya pikirannya langsung ke situ banget. Kalau nggak kerja budak korporat tuh pasti itu gitu, pasti jadi ani-ani. Emang sependek itu ya cara berpikirnya. Tutor join CH, dia nggak nginep lagi tak? Dia kan kerja di Jakarta, dia kan udah ada tempat tidurnya di sana, jadi aku juga bakal jarang banget ketemu. Aku juga bosan sih ketemu dia, kayak ngelihat muka dia mulu. Jadi gak usah ketemu. Aku juga di sini kan kayak jadi sering live juga kan. Kadang aku tuh pengen live tapi dia datang ke sini, jadi aku kayak nggak live kan jadinya. Ih, rambut aku jelek banget anjir. Ibadah gak mau diumbar tapi ngangkang diumbar, miris banget. Ya yang penting ada nilai plusnya. Daripada lu sholat kagak, mulut lemes juga ke orang gak kenal juga. Minus semua jadinya. Gak ada nilai plusnya, gimana dong? Manusia kan ada plus minusnya. Ada plusnya, ada minusnya. Gak ada yang sempurna. Tapi kalau kamu kok minus semua sih? Pakai akun fake lagi. Kecuali gak nyambung banget dibilang miris. Kecuali kenyataannya ibadah gak mau, giliran ngangkang mau, baru tuh minus semua kan. Baru bilang miris. Kalau lu bilangnya ibadah gak mau diumbar, emang tuh miris ya? Lalu mau kan kalau ketemu dia? Enggak, biasa aja. Kan Tata udah ngeblok dia. Nilai minus dibilang plus. Oh, aku baru tahu loh ibadah tuh nilai minus.
pakai akun real dong. Masa bikin akun baru sih? Anda sipit apa baru bangun tidur? Aku belum tidur. Aku tuh belum tidur pokoknya. Aku bangun pagi, tidur. Aku kan emang sebenarnya nggak pernah begadang. Aku tuh jam 9 tuh udah tidur. Kalau aku nggak live berarti aku udah tidur. Cuman karena aku mikir aku udah lama nggak live, jadi aku ya udahlah maksain melek. Padahal kalau aku tidur sekarang juga bisa. Tapi aku sebegadang-begadangnya aku tuh sering begadang tidurnya pagi. Jadi bukan begadang tidur jam 2, jam 3, tapi tidurnya tuh jam pagi gitu, pagi-pagi. Misalnya jam 5 subuh gitu, baru tidur. Itu tuh bangunnya tuh cepet tahu, jam 8 pagi udah bangun lagi. Gak tahu kenapa, aku gak bisa yang kayak orang kan biasanya kalau begadang tidur pagi tuh bangunnya pasti sore lagi kan. Aku gak tahu kenapa kayak langsung bangun gitu, jadi aku kadang kurang tidur. Halo ta, halo. Tadi padahal kita baru bahas perbotian loh. Botinya muncul. JNCH gimana? Kamu DM aja ke Igoy aku kalau kamu gak tahu Igoy aku. Ada di bio. Lihat bodinya kepo lu. Lihat aja body lu sendiri. Gue tuh kalau misalnya ketemu haters, tau gak sih kalau dia ada di depan mata aku, pengen gue cekek langsung ke lehernya nih, sampai gak napas. Gemes banget. Karena aku tuh tipe, aku sebenarnya kategori orang yang temperamen, cukup temperamen gitu loh. Jadi kalau boro-boro kalau orang ngomong kayak tadi, ngomong biasa aja aku tuh bisa marah gitu loh. Aku juga pernah mukul cowok aku sampai berdarah. Gara-gara dia tuh, ceritanya kan aku lagi pegang HP dia. Aku buka WA, aku buka Wawa kayak nggak apa-apa, oh lihat aja gitu. Tapi waktu pas aku buka salah satu chat yang itu chatan sama cewek, cuman kayak ceweknya tuh emang udah temenan sama dia dari zaman dulu gitu, dari zaman sebelum kenal sama aku, dari kecil lah pokoknya, udah tetanggaan. Kayak lagi curhat-curhatan gitu, soalnya saling long text dia, si ceweknya long text, si cowoknya juga long text gitu. Tapi aku belum sempet baca satu kata pun, langsung direbut HP-nya. Kayak aku udah berusaha rebut, tapi kan namanya tenaga cowok kan kuat ya. Terus langsung buru-buru dihapus, dibersihin chatnya. Aku kayak, emang kenapa? Terus kata dia nggak, bukan apa-apa gitu. Itu gak ada bahas-bahas kamu gitu, cuman takut kamu marah aja. Kalau misalnya nggak ada apa-apa, kenapa takut aku marah kan? Cuman udah terlanjur dihapus, akunya juga bingung harus apa gitu, mau marah mau apa, tapi tetap marah juga sih. Tahun berapa ya itu, 2023 kayaknya. Iya 2023. Udah lama sih, 2 tahun yang lalu. Kayak iya, aku mukul dia bulan puasa. Tipe fighter. Iya, aku jujur aja ya, jujur red flagnya aku tuh itu, aku tuh temperamen. Orang ngomong biasa aja, kayak biasa aja nih, dia ngomong biasa aja padahal gak ngegas atau ngasih kalimat nyakitin tuh, enggak, biasa aja, cuma nyebelin aja. Mungkin dari nada bicaranya nyebelin gitu, aku tuh bakal langsung bisa marah. Itu red flagnya aku. Apalagi komentar kayak tadi, kalau udah ada di depan muka aku, nggak tahu deh. Soalnya aku juga waktu SMP tuh aku eskulnya tapak suci aku. Kayak aku tuh kalau di sekolah ada eskul, pasti aku ikutnya eskul bela diri.
Tapi dulu tuh aku ikut eskul bela diri tuh bukan pengen ngelatih diri sih, bukan biar bisa bela diri, tapi aku tuh karena kalau nggak tahu, aku waktu dulu kan waktu SMP tuh lagi pacaran sama orang, adalah mantan aku yang pertama. Nah kalau misalnya dulu aku di Tapak Suci itu, kita tuh kayak disuruh lari dulu ngelilingin komplek gitu berapa kali. Itu kayak ngelewatin pokoknya bakal ngelewatin inilah cowok gitu. Aku bukan mau caper ke cowok ya, aku pengen nyari dia gitu, si pacar aku itu, namanya juga anak SMP. Terus tapi walaupun gak nemu ya, pokoknya setiap eskul pasti keluar ngelilingin komplek gitu, jadi bisa ketemu dia, walaupun gak pernah ketemu sih selama aku eskul. Kalau ngomong itu deketan, kalau ngomong deketan itu gak kedengeran dong, coba agak jauh. Alah bohong kamu, bilang aja biar kameranya jauh. Ini kalau udah nikah terus di smack, enggak lah ya, tergantung bikin kesel apa enggak. Aku kalau marah nggak smackdown juga sih, paling nonjok gitu, kayak aku tonjok. Soalnya aku tuh orangnya gregetan, orangnya gemes, temperamen, kayak bawaannya tuh pengen mukul aja, kasar. Aku jujur ya, aku baru pertama kali lo ngomong, aku tuh emang cewek yang kasar, termasuk tipe cewek yang kasar. Aku juga sadar itu, tapi ya itu perbuatan buruk gak sih? Aku juga sadar itu kayak gak boleh kayak gitu loh, jangan dibiasain. Cuman emang udah tabiat aja kali, kalau udah emosi ya udah kayak gitu. Makanya tadi aku muncul komentar kayak gitu tuh termasuknya aku sabar loh. Komentar kayak tadi tuh, si monyet tadi, itu segitu tuh sabar loh aku ngomong. Cuman aku ledek balik doang, padahal di hati aku tuh bergejolak banget, jujur aja. Kalau dia di depan aku, kayak aku gak peduli, aku berurusan sama hukum kalau misalnya aku sampai ngebun-bun dia. Sebel aku, sotoy banget sama kehidupan aku. Itu tuh itu yang aku bilang, yang kalian bilang aku nurut, itu tuh nggak nurut. Kayak emang itu kan kalian pasti ada masa-masa, mungkin masa lalu kalian, pokoknya kisah-kisah kalian, pasti kalian juga ada masa-masa bodohnya kan, ada masa-masa oonnya gitu. Nah aku juga ada masa oonnya yang kayak nurut-nurut aja gitu, tapi sekarang udah enggak gitu. Itu tuh masa-masa nurut aku yang kayak gitu tuh tahun 2022, udah lama banget. 23, 24, 25, udah 3 tahun yang lalu lah. Makanya basi kalau dibahas terus. Kalian pikir aku masih kayak gitu sampai sekarang? Aku juga ada masa berubahnya. Kalau misalnya dilihat dari konten ya, aku masih joget-joget segala macem, kayak masih sama aja. Tapi kan dibalik itu banyak hal yang aku ubah. Kayak misal aku juga mikir lah sebagai manusia, kayak mana yang harus aku ubah sedikit-dikit gitu kan. Kita berubah juga gak langsung 180 derajat kan, berproses gitu, semuanya itu ada prosesnya. Tapi kan gak semuanya aku harus validasi, aku tunjukin ke kalian juga. Kayak misal walaupun aku masih kayak gini, misalnya aku gak, contoh ya, aku tadinya suka dugem, terus aku jadi udah gak suka dugem lagi, walaupun aku masih kayak gini nih ya secara penampilan, tapi ya minimal udah gak dugem lagi, satu-satu gitu loh. Malah dibilang sholat tapi masih umbar-umbar. Ya kan orang bakal nilai apa yang dia lihat aja. Kocak lu. Sebel gue. Maaf ya guys, sumpah. Aku masih ngebahas komentar yang tadi.
Terus kalau cari cowok maunya yang kayak gimana? Karena aku kayak gini, jadi aku ya otomatis pengen cari cowok yang gak munafik, pengen cari cowok yang inilah, yang sebenarnya kalau ngomongin paham agama itu enggak ini sih, enggak bentar aku mikir dulu. Udah mulai ngantuk aku soalnya. Enggak menjamin dia tuh bakal perfect gitu secara karakter. Ya emang itu pondasinya, tapi kadang ada orang yang terlalu terfokus ke situ tapi logikanya juga nggak main gitu. Jadi sebenarnya harus balance lah. Karena kan dengan aku yang seperti ini pasti aku juga butuh sosok yang bisa ngedidik aku jauh lebih baik gak sih gitu. Tapi balik lagi ke akunya, kalau aku pengen dapat sosok yang seperti itu, akunya juga harus berubah gitu loh. Gak mungkin tiba-tiba ustadz nikah sama Elsie yang lagi nangkring terus tiba-tiba diajak nikah, kan enggak. Semuanya itu kan setara. Anggap aja ustadz juga pasti milihnya sama ustazah gitu loh, sama-sama gitu, se-value. Jadi kalau misalnya aku pengen dapetin cowok yang kayak gitu, akunya juga harus menyesuaikan. Jangan kita pengen dapetnya yang standar tinggi tapi kita juga nggak naikin value juga, kayak diam di tempat gitu nyari yang nerima apa adanya gitu. Nggak bisa gitulah. Kita emang nyari yang terbaik, tapi orang yang kita pilih juga dia juga nyari yang terbaik. Kok jadi serius sih ngomongnya? Apa sih? Kalian tuh kalau ngajak ngomong jangan ngarang-ngarang ke situ, kenapa? Jadinya aku tuh kesannya tuh kayak aku bijaksana banget gitu ngomongnya. Padahal itu aku tuh setiap ngomong cuman aku bicara apa yang ada di pikiran aku, yang emang mindset aku begitu gitu loh. Jadi kesannya tuh aku kayak sok bijak banget anjir. Alah bohong lu, kamera jauh dari tadi. Iya, soal itu kewajiban kalau ada yang ngomong gitu lagi udah gak usah diladenin tak. Iya kan, mau